Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa ke-15 yang kita rayakan pada hari Minggu 13 Juli 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang menjadi orang Samaria yang baik hati. Sama saudara dan saudari, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari kita? Kadang kita membayangkan bahwa kehendak Tuhan itu seperti misteri besar yang tersembunyi di balik awan-awan di langit atau terkunci jauh di balik samudera kehidupan, sulit dijangkau, sukar dipahami. Kita berpikir bahwa untuk menjalankan kehendaknya, kita harus menjadi orang yang sangat suci, sangat pandai, sangat rohani. Namun, hari ini lewat kitab Ulangan, Tuhan menjawab dengan sederhana. Perintah ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Sama saudara dan saudari terkasih, kehendak Tuhan itu bukan teka-teki. Ia tidak meminta kita melompat ke langit atau menyelam ke dasar laut. Firman-Nya sudah ada di dalam hati kita. Ia hadir dalam suara hati yang menggerakkan kita untuk mengampuni, menolong, memaafkan, menemani, mengerti, dan mengasihi. Tuhan tidak menuntut prestasi. Ia menghendaki kepekaan hati kita. Dan dalam Injil Lukas hari ini, bab 10 ayat 25-37, memperjelas itu dengan sangat menyentuh. Kisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Yesus bercerita tentang seseorang yang dipukuli dan ditinggalkan nyaris mati di jalan. Lalu datanglah seorang imam, lalu seorang Lewi, dua orang religius, tapi mereka lewat begitu saja. Mungkin karena mereka terlalu sibuk atau terlalu takut najis atau berpikir itu bukan urusanku. Lalu datang seorang Samaria, musuh alami orang Yahudi, tapi justru dia yang berhenti. Ia melihat, tergerak hatinya, dan bertindak. Dia tidak cuma merasa iba, tapi dia melakukan sesuatu. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi itu bukan soal siapa yang kita sukai, atau siapa yang sepaham dengan kita. Mengasihi itu bukan hanya soal rasa, tetapi tindakan nyata. Belas kasih itu harus kelihatan dalam langkah, dalam pelukan, dalam bantuan, dalam pengorbanan. Kasih yang sejati melampaui batas agama, bangsa, bahkan melampaui luka masa lalu. Kita bisa menjadi imam atau Lewi dalam kehidupan modern, sibuk dengan urusan sendiri, membenarkan diri karena waktu yang mepet atau karena takut repot. Tapi Yesus mengajak kita menjadi seperti orang Samaria itu, mau melihat dan peduli, care dengan sesama, bahkan kalau yang terluka itu adalah orang yang selama ini kita abaikan. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, dunia kita hari ini masih dipenuhi orang-orang yang tergeletak di pinggir jalan kehidupan. Mereka bukan hanya korban perampokan, tapi juga korban ketidakpedulian, ketidakadilan, kesepian, tekanan ekonomi, konflik batin, bahkan korban komentar jahat, hoax, berita bohong, hate speech di media sosial. Apakah kita melihat mereka atau kita menoleh ke seberang jalan? Dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan sikap Yesus itu. Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang menciptakan segalanya, yang mendamaikan dunia lewat salibnya. Artinya, Allah sendiri sudah menjadi orang Samaria yang baik bagi kita. Ia tidak tinggal di langit tapi turun ke dunia. Ia tidak tinggal diam saat kita jatuh, tapi ia mengangkat kita dengan darahnya, dengan lukanya,
dengan cinta yang tak bersyarat. Kristus mengasihi kita bukan karena kita layak, tapi karena Ia adalah kasih itu sendiri, dan kasih itu menular. Bila kita sungguh mengalami Kristus, kita akan terdorong untuk berbuat serupa, menjadi tangan-tangan yang mengangkat, menjadi wajah yang menyapa, menjadi hati yang merawat. Hari ini Tuhan tidak menanyakan seberapa sering kita berdoa, seberapa pandai kita menghafal ayat, atau seberapa aktif kita di gereja. Tapi Ia bertanya, apakah kamu sudah menjadi sesama bagi yang terluka di sekitarmu? Jangan menunggu jadi sempurna untuk mencintai sesama. Jangan menunggu tahu segalanya untuk menolong sesama. Karena seperti sabda hari ini, katakan, firman itu sudah dekat, sudah ada dalam mulutmu dan hatimu. Tugas kita adalah melaksanakan sabda Tuhan dengan terus berbuat baik dan bermurah hati. Marilah kita membangun niat sederhana, niat-niat kecil, tapi radikal dan berdampak besar untuk sesama dengan menjadi orang Samaria bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dan bantuan-bantuan kita. Satu langkah kecil, tapi bila dilakukan dengan kasih, bisa menjadi jembatan besar menuju kehidupan kekal. Selamat merayakan hari Minggu biasa ke-15 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.